Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa amaddana bi amdadihi. Sebelum kita mulai materi masih dalam penjelasan Dururiyatul I'tiqad, mari kita tata niat semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah, famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wan nutqu bihi fil hali in kana kafiran wa illa fa fi sholati syahadatan wa huma ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hal yang wajib diketahui dan diyakini secara mutlak, artinya di setiap kondisi, dan wajib diucapkan seketika jika mukallaf tersebut kafir, dan apabila tidak, artinya mukallaf tersebut sudah muslim, maka mengucapkannya di dalam sholat. Apa? Yaitu 2 kalimat syahadat. Nah, di sini mewajibkan bagi seorang mukallaf yang kafir agar masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak disyaratkan menggunakan kalimat asyhad. Boleh dengan kalimat yang lain yang semakna dengannya. Contohnya, la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Atau la rabba illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan apabila mukallaf tersebut itu a'jamiyan, tidak bisa mengucapkan Muhammad pada syahadat yang kedua, dia boleh mengganti dengan kunyah Rasulullah, ya. Wa ashhadu anna Abul Qasim Rasulullah, ataupun terjemahannya yang semakna dengannya. Namun menggunakan kalimat asyhad itu lebih utama, karena kalimat asyhad itu mencakup 3 makna. Hal ini akan dijelaskan setelah penjelasan ini. Dan apabila mukallafnya itu muslim, tentu harus mengetahui dan meyakini 2 kalimat syahadat, namun mengucapkannya tidak dalam seketika, melainkan di dalam sholat, agar sholat tersebut sah. Karena 2 kalimat syahadat menurut Imam Syafi'i dan lainnya itu termasuk rukun sholat, di mana peletakannya pada tahiyat yang terakhir. Jika seseorang sholat melakukan sholat tanpa membaca 2 kalimat syahadat, maka sholatnya tidak sah, karena 2 kalimat syahadat adalah rukun dari sholat. Sedangkan menurut Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau tidak mewajibkan 2 kalimat syahadat di dalam tahiyat, melainkan beliau mewajibkan seseorang itu membaca 2 kalimat syahadat 1 umur 1 kali. Artinya, jika orang itu bermadzhab Imam Malik dan melakukan sholat, dia tidak membaca 2 kalimat syahadat pada tahiyat, maka sholatnya tetap sah. Dikarenakan penjelasan 2 kalimat syahadat ini adalah penjelasan yang sangat penting, di mana mukallaf itu harus mengetahui, maka muallif itu melanjutkan tentang penjelasan makna 2 kalimat syahadat. Qala al-muallifu rahimahullah, wa ma'na ashhadu an la ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu alla ma'buda bihaqqin illallah. Makna syahadat yang pertama
La ilaha illallah. A'lamu. Yang pertama, a'lamu. Saya mengetahui dengan pikiran saya. Wa a'taqidu. Dan saya meyakini dengan hati saya. Wa a'tarifu. Dan saya mengikrarkan, mengucapkan dengan lisan saya, alla ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang wajib disembah, yang berhak disembah, illallah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita harus konsentrasi dalam penjelasan perkataan muallif alla ma'buda bihaqqin illallah. Kita konsentrasi. Kita fokus pada lafaz alla ma'buda bihaqqin illallah. Ada kalimat ma'bud. Kalau dalam penjelasan ilmu shorof, sastra bahasa Arab, ma'bud ini kalimat isim sighah isim maf'ul. Maf'ulun, ma'budun, artinya zat yang disembah. Zat yang disembah. Sesembahan itu sangatlah banyak. Sangatlah banyak. Ada matahari, ada rembulan, ada api seperti yang disembah oleh orang Majusi, ada bebatuan, ada patung, ada salib. Namun hal-hal ini yang telah disebutkan itu tidak berhak disembah. Itu hanyalah sesembahan biasa yang sebenarnya tidak berhak disembah. Nah, terus yang berhak disembah itu siapa? Alla ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ma'bud ini adalah isim maf'ul. Masdarnya adalah ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah seperti halnya yang dituturkan, yang ditegaskan oleh Al-Hafidh Al-Faqih Al-Lughawi Taqiyuddin As-Subki. Beliau mengatakan al-ibadah aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Ibadah adalah puncak ketundukan seorang hamba kepada Allah. Puncak ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada yang berhak satupun menerima ibadah tersebut kecuali hanya Allah. Tidak boleh dikatakan ibadah itu hanya sekedar taat. Banyak orang-orang yang salah memahami kata ibadah sehingga mereka itu menyalahkan orang lain, padahal kesalahan mereka tidak mengetahui makna ibadah. Ada anak taat kepada orang tua. Ini tidak boleh dikatakan anak tersebut menyembah orang tua. Ya. Bahkan seandainya anak ini mentaati orang tua itu, mentaati orang tuanya dengan niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dikatakan mendapatkan pahala, bukan melakukan kesyirikan, bukan. Sebagian orang mengatakan kepada orang yang gemar ziarah kubur, ya, ziarah kubur, tawasul kepada para wali, para nabi, mereka mengatakan kuburiyun, orang-orang yang menyembah kuburan, karena mereka itu tidak mengetahui makna ibadah. Nah, makna ibadah yang sebenarnya seperti halnya yang dituturkan oleh Taqiyuddin As-Subki adalah puncak perendahan diri seorang hamba kepada Allah. Istighosah, tawasul itu boleh, tidak boleh dikatakan syirik, ya, tidak boleh dikatakan syirik. Itu ibadah. Jadi makna ibadah adalah ketundukan, puncak ketundukan, kepasrahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna syahadat pertama
Itu alla ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kita sampai sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan penjelasan masih dalam kitab Mukhtasar Abdillahil Harari Al-Kafila bi'ilmid dini Tururi. Ya, semoga kita senantiasa ikhlas mengkaji kitab para ulama hingga kita hatamkan kitab ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.